Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Lutfi, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan pendekatan konseling lahir pada sekitar periode 1950 hingga 1960-an. Konseling behavioral merupakan suatu pendekatan konseling yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang dimiliki oleh konseli dengan cara melakukan modifikasi terhadap tingkah laku klien, yaitu dengan menekan perilaku maladaptif dan membangun perilaku yang adaptif. Adapun beberapa tokoh di balik perkembangan pendekatan behavioral, yang pertama ada B.F. Skinner, yang kedua ada Ivan Pavlov, yang ketiga ada Watson, yang keempat ada Thorndike. Adapun tujuan dari pendekatan konseling behavioral yang pertama adalah membentuk perilaku-perilaku baru dalam pribadi konseli, yang kedua membuang perilaku. Adapun beberapa karakteristik dari pendekatan konseling behavioral, yang pertama, semua perilaku manusia yang tampak dapat diamati. Yang kedua, lingkungan yang ditempati oleh konseli sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan perubahan-perubahan tingkah laku konseli. Yang ketiga, keberhasilan konseling behavioral dapat dilihat dari perubahan tingkah laku konseli di luar kegiatan konseling dan lingkungannya. Keempat, prosedur-prosedur konseling dirumuskan dan dibentuk berdasarkan permasalahan khusus yang Yang kelima, konseling behavioral dilaksanakan berdasarkan prinsip dan prosedur. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan konseling behavioral, yang pertama ada latihan asertif, yang kedua ada desensitasi sistematis, yang ketiga ada terapi implosif, yang keempat ada pengondisian aversi, yang kelima ada. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pendekatan konseling behavioral adalah efektif untuk digunakan untuk merubah, menghapus, memodifikasi perilaku atau tingkah laku yang tidak diinginkan. Sedangkan kelemahan yang dimiliki pendekatan konseling ini apabila digunakan memiliki kemungkinan dapat menyebabkan, serta pengaruh pendekatan ini juga memiliki kemungkinan akan melemah seiring dengan tidak adanya lagi reinforcement. Adapun studi kasus dengan penyelesaian yang menggunakan pendekatan, Rudy merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota J yang saat ini berumur 20 tahun. Sebagai mahasiswa, seharusnya Rudy mampu dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan baik tanpa kendala. Tetapi sebaliknya, Rudy sangat buruk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan, Rudy cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Rudy mempunyai ketakutan untuk berbicara dengan orang lain, dikarenakan pada masa lalunya, Rudy pernah berbicara kepada orang karena apa yang diungkapkan oleh Rudy. Oleh karena itu, Rudy memberanikan diri untuk mendatangi konselor agar kebiasaan buruk dirinya ini dapat dihilangkan, dikarenakan Rudy merasa bahwa kebiasaan ini sangat mengganggu kehidupannya saat ini. Berdasarkan kasus yang Rudy alami, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya kontrak perilaku, desensitasi sistematis, dan terapi implosif. Kontrak perilaku dilakukan karena Rudy sangat ingin untuk mengubah perilaku yang dialaminya. Oleh karena itu, konselor dan Rudy membuat perjanjian bahwa Rudy harus bersungguh-sungguh untuk berusaha menghilangkan perilaku maladaptif yang dimilikinya. Kemudian untuk menghilangkan ketakutan yang dialaminya, konselor memberikan terapi implosif dengan membuat situasi di mana Rudy harus menghadapi ketakutan berbicaranya dengan cara langsung berkomunikasi dengan orang lain. Terapi implosif ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga Rudy dapat menekan ketakutan berbicaranya sampai pada tahap ketakutan ini. Desensitasi sistematis dilakukan apabila ketakutan yang dialami Rudy memuncak hingga lepas kontrol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.